Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris Ahmad Fadilah dengan NIM 123 1300070 yang merupakan mahasiswa Teknik Elektro ITERA, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas besar AI saya yang berjudul Analisis dan Prediksi Beban Listrik menggunakan Linear Regression pada jaringan listrik PJM Interconnection. Proyek ini merupakan bagian dari komponen gamifikasi AI ITERA 2025. Dan saat ini saya sedang membuka file Google Colab saya untuk mendemonstrasikan bagaimana hasil yang sudah saya dapatkan. Namun pada sebelum kita mempresentasikan, maka kita menjelaskan dulu apa sih data dan preprocessing. Data yang saya gunakan adalah dataset real konsumsi energi per jam dari operator transmisi regional PJM Interconnection di Amerika Serikat. Yang saya peroleh dari Kaggle, dataset ini mencakup lebih dari 145.000 data poin konsumsi energi listrik per jam dari tahun 2002 hingga 2018. Tahap awal yang saya lakukan adalah data understanding dan preprocessing. Di sini saya melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melakukan resampling data dari skala per jam menjadi rata-rata harian agar model lebih stabil dalam menangani fluktuasi dan noise yang terlalu tinggi pada data per jam. Dan yang kedua, kami menangani missing value menggunakan interpolasi linear untuk menjaga kontinuitas dari data time series. Dan yang ketiga, saya mengekstrak fitur waktu seperti jam, hari, dalam seminggu, bulan, kuartal, dan tahun, karena beban listrik dipengaruhi oleh pola aktivitas manusia pada waktu-waktu tertentu. Misalnya konsumsi energi listrik cenderung lebih tinggi pada hari-hari kerja dibanding hari weekend karena tingkatnya intensitas kerja. Lalu saya melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi saya melakukan ini untuk memahami pola dan karakteristik dari data. Bisa kita lihat pada layar. Di sini banyak sekali kode-kode yang sudah saya masukkan untuk kita lakukan demo dan kita melihat apa yang kita dapatkan. Baik, mungkin itu saja pengenalan ringkas dari proyek tugas besar ini. Maka saat ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana hasil program saya yang sudah saya program menggunakan Visual Studio Code dan diimplementasikan dan divisualisasikan menggunakan Google Colab. Baik, ini deskripsi tugasnya itu adalah proyek ini bertujuan untuk melakukan forecasting peramalan beban listrik menggunakan data konsumsi energi per jam dari PJM-IS atau PJME. Data akan diproses dari tingkat per jam menjadi rata-rata harian, kemudian dilakukan permodelan menggunakan linear regression untuk memprediksi beban listrik di masa yang mendatang. Yang pertama itu kita harus import library yang diperlukan. Pada bagian ini tuh kita harus mengimpor semua library Python yang diperlukan untuk analisis data, visualisasi, dan permodelan machine learning. Lalu kita run kodenya, dan kita menunggu hasil yang akan ada. Nah, maka di sini terlihat bahwa semua library berhasil diimpor. Library yang dimasukkan itu menggunakan Panda yang diimplementasikan dan dipanggil menggunakan PD, lalu ada NumPy yang dipanggil menggunakan NP, lalu ada Matplotlib yang dipanggil menggunakan PLT atau Seaborn yang dipanggil dengan menggunakan kode SNS atau nama singkatan SNS. Lalu ada juga skitlearn, lalu ada juga matrix yang mana nantinya untuk kita mengambil library mean absolute error, mean squared error, dan linear regression. Lalu setelah kita import semuanya, kita akan melakukan data understanding, yaitu memuat dan memahami dataset. Pada tahap ini kita akan memuat dataset PJME Hurley CSV yang sudah kita download di Kaggle. Di sini merupakan datasetnya yang kami dapatkan atau yang saya dapatkan, dan lalu melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur data, tipe data, dan karakteristik dari dataset. Maka di sini saya melakukan import dataset, dan di sini didapatkan bahwa nama file datasetnya itu ada PJME Hurley dengan jumlah baris itu 145.000 dan jumlah kolomnya itu 2. Lalu kita akan menampilkan informasi detail tentang struktur dari datasetnya. Dan di sini kita dapati bahwa struktur informasi dari datasetnya itu adalah seperti ini. Di sini ada column, ada non-column count, di sini ada data type,
ada yang objek, ada yang float, lalu memory usage-nya adalah 2,2 MB, lalu ada statistik deskriptif datasetnya itu ada sekitar segini. Di sini ada jumlahnya, ada rata-ratanya, ada minimalnya, dan ada max-nya. Lalu nama kolom datasetnya itu ada dua, di sini ada data time dan tipe datanya objek, lalu ada PJMEMW di mana tipe datanya adalah float. Lalu di sini saya melakukan data processing untuk mengkonversi kolom data time. Yang mana tahap ini dimulai dengan mengkonversi kolom data time menjadi tipe data time yang menjadikan sebagai indeks data frame untuk mempermudah analisis time series. Lalu di sini ada kode yang sudah saya masukkan. Kita run saja dengan menggunakan atau mengklik tombol ini. Dan kita lihat apa yang didapat, yaitu adalah kita mendapatkan perbandingan antara sebelum konversi dan setelah melakukan preprocessing, yaitu sebelumnya tipe data tuh kolomnya datetime atau objek, contoh nilainya itu adalah sebagai berikut nih. Namun setelah dikonversi, tipe datanya itu menjadi index datatime.ns, yang mana range tanggalnya itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 3 2018, yang total durasinya itu adalah 6.057 hari, Lalu kita lihat preview datasetnya. Ini merupakan cuplikan kecil dari dataset yang ada. Di sini terdapat beberapa dataset kecil yang merupakan cuplikan yang dari hasil yang sudah dikonversi adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita melakukan pre-processing data, yaitu handling missing value. Yang mana kita melakukan penanganan khusus kepada data-data yang nilainya hilang dan tidak dapat kita eksekusi. Jadi agar nantinya hasilnya tidak cacat atau tidak bias, maka kita melakukan handling missing value, yang mana kita akan memeriksa keberadaan missing value yang hilang dalam dataset dan melakukan penanganan yang tepat jika ditemukan. Lalu di sini kita melakukan pemeriksaan jumlah missing value dalam setiap kolom dan dapatkan hasil adalah sebagai berikut. Pemeriksaan missing value, jumlah missing value per kolom itu ada 0, data tipenya itu integer, lalu ada total missing value-nya juga 0, dan hasilnya itu tidak ditemukan missing value dalam dataset. Dan ini bagus sekali karena data kita berarti lengkap dan tidak ada yang hilang, dan tidak perlu yang membuang banyak waktu untuk menghandling data-data ini. Lalu selanjutnya data pre-processing, yaitu resampling ke rata-rata harian. Nah, ini penting karena sesuai instruksi tugas, data akan di-resample dari per jam menjadi rata-rata harian atau daily average. Ini akan mengurangi noise dan mempermudah analisis tren jangka panjang. Maka di sini kita run saja. Kita run dan kita dapati bahwa sebelum resampling data itu per jam. Dan setelah resampling itu jumlah data itu ada 145.000 nih, baik banget ya datanya ya. Lalu frekuensi data per jam periode dari 2002 sampai 2018. Contoh data per jam itu adalah sebagai berikut. Ini jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 23, dan setelah di resampling data rata-rata hariannya itu adalah jumlah poinnya itu 6.059 dengan frekuensi datanya itu per hari dari periode 2002 sampai 2008. Dengan total reduksi data itu 95%. Dan contohnya itu cuplikannya itu adalah sebagai berikut nih. Ini per hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan semacamnya sampai 2018. Lalu kita melakukan data preprocessing, yaitu noise removal dan deteksi outlier. Pada tahap ini kita melakukan identifikasi dan menangani outlier ekstrim yang dapat mengganggu performa model menggunakan metode EQR atau interquartile range, yang mana kita akan melakukan pengambilan data nama kolom konsumsi energi dan lalu menghitung statistik untuk deteksi outliernya dan menentukan batas bawah dan batas atas dari outlier. Lalu kita mengidentifikasi nih outliernya dan menangani outlier tersebut dengan sesuai dengan instruksi tugas. Nah, ini merupakan hasilnya deteksi outlier menggunakan metode EQR. Dan statistik datanya adalah sebagai berikut. Ini lengkap, ada kuartil 1, kuartil 3, EQR, batas atas, batas bawah, jumlah outlier yang terdeteksi, ada contoh outliernya, lalu kita melakukan outlier handling, yaitu clipping method, atau kita mengambil cuplikan sedikit, yaitu outlier telah di-clipping ke range 19.110.85
lalu 44.052 dengan jumlah data tetapnya itu adalah 6.059. Lalu kita melakukan feature engineering, yaitu ekstraksi fitur temporal. Tahapan ini sangat penting untuk meningkatkan performa dari model yang kita buat. Lalu kita akan membuat fitur-fitur baru dari index date time, hour, day of week, month, quarter, and year. Dan di sini adalah kode program yang sudah saya masukkan untuk menggunakan metode feature engineering ini. Dan kita run, lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu adalah banyak nih fitur-fitur penting temporal yang telah dibuat seperti hour, day of week, month, quarter, year, day of year, week of year, is weekend, dan preview dari datasetnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini terlihat previewnya yang merupakan cuplikan dari sebagian kecil data-data yang sudah kita buat dari preview dari feature engineering. Lalu untuk informasi datasetnya setelah feature engineering itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada yang tipenya integer, ada yang tipenya float, dan semacamnya. Dan total fitur sekarang itu ada 10. Nah, lalu setelah melakukan feature engineering, kita akan melakukan exploratory data analysis dengan menggunakan time series plot. Yaitu kita visualisasi time series yang mana nantinya akan membantu kita memahami tren dari konsumsi energi dari waktu ke waktu, pola musiman, dan fluktuasi yang terjadi. Nah, di sini udah saya masukkan juga kodenya, tinggal kita run saja. Lalu, nah, ini dia merupakan hasil visualisasi time series dari konsumsi energi PJME, yang mana ini merupakan nilai dari rata-rata harian, dan dari periode data itu dari tanggal 1 bulan 1 2002 sampai 2018 tanggal 3 bulan 8. Nah, di sini merupakan data time seriesnya. Terlihat sekali sangat fluktuatif. Lalu kita setelah melakukan visualisasi data dengan menggunakan EDA, maka kita melakukan correlation heat map menggunakan EDA juga. Lalu kita melakukan ini untuk tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara fitur-fitur temporal dengan konsumsi energi, yang mana membantu kita untuk memahami fitur mana yang paling berpengaruh pada project kita kali ini. Dan di sini saya sudah ada kodenya dan tinggal kita run saja. Baik, kita akan melihat hasilnya, dan ini merupakan hasilnya yang didapat dari EDA menggunakan correlation heat map. Ini merupakan hasilnya yang terdiri dari beberapa fitur, yaitu PJME-MW, hour, day of week, month, quarter, year, day, dan semacamnya. Dan di sini kita dapatkan data bahwa korelasi fitur terhadap PJME-MW itu merupakan sebagai berikut. Dan interpretasi korelasinya itu adalah nilai mendekati plus 1 itu korelasinya positif kuat, nilainya naik bersama-sama, dan nilai mendekati min 1 itu korelasinya negatif kuat, nilainya bergerak berlawanan, dan nilai 0 itu tidak ada korelasi linear. Berarti di sini kita dapat ini bahwa day of week memiliki nilai 1, dengan month memiliki nilai 1 juga. Dan di sini bisa kita lihat correlation heat map-nya dengan fitur temporal versus konsumsi energinya. Lalu setelah itu kita melakukan analisis pola musiman atau exploratory data analysis. Kita menggunakan scatter plot dan visualisasi lainnya yang akan membantu kita mengidentifikasi pola musiman dalam konsumsi energi berdasarkan bulan dan fitur waktu lainnya. Nah, contohnya di sini ini merupakan kodenya, di mana kodenya itu di sini ada kita menggunakan scatter plot, lalu kita menggunakan box plot, lalu kita menggunakan scatter plot lagi untuk konsumsi energi berdasarkan hari dalam seminggu, lalu kita menggunakan line plot rata-rata konsumsi energi per bulan, dan kita menampilkan juga statistik pola musimannya. Nah, bisa kita lihat di sini menggunakan tombol run ini, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil dari analisa pola musiman dari konsumsi energi. Di sini ada scatter plot energi versus bulan. Di sini ada box plot distribusi konsumsi energi per bulan. Di sini ada line plot rata-rata konsumsi energi per bulan. Di sini kita lihat ya bahwa bulan Juli ini merupakan puncak dari konsumsi energinya. Lalu di sini itu scatter plot energi versus hari dalam seminggu.
Nah, statistik polanya itu adalah sebagai berikut. Kita dapati dari analisis ini bahwa uh, bulan dengan konsumsi tertinggi itu adalah 7, bulan 7 ya, dengan nilai konsumsi energi itu adalah 37.741 megawatt. Lalu bulan dengan konsumsi terendah itu adalah 27.862 megawatt. Nah, kita lihat nih bulan keempat nih, dia paling kecil nggak? 1, 2, 3, 4. Ya benar ya, dari line plot ini kita lihat bahwa nilai terkecilnya itu ada di bulan 4, yang menunjukkan bahwa data ini benar gitu dalam menganalisis data. Dengan rata-rata konsumsi energi per hari dalam seminggu itu adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil data analisis kita. Lalu setelah kita menggunakan analisis data berdasarkan pola-pola musim dan penggunaan energi, kita melakukan pemisahan data atau training dan testing set. Sesuai instruksi, kita akan membagi data menjadi training set dalam data sebelum 2015 dan testing set data dari 2015 dan sesudahnya untuk keperluan validasi dari model kita. Sini saya sudah melakukan run ya untuk melihat hasilnya, dan di sini merupakan hasil dari yang kita dapati. Di sini terlihat pemisahan data dan training dan testing dari. Ini informasinya, ada dimensi datanya, ada fitur yang digunakan juga untuk modeling. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tahap modeling, yaitu implementasi linear regression. Pada tahap ini kita akan mengimplementasikan model linear regression dari scikit-learn untuk memprediksi beban listrik berdasarkan fitur temporal yang telah dibuat. Nah, di sini sudah ada kodenya. Lalu kita akan melakukan run dan kita lihat bahwa modelnya itu linear regression dengan library scikit-learn. Lalu parameternya itu ada fit intercept, yaitu true, normalize depreciate menggunakan preprocessing terpisah jika diperlukan, dan melatih model. Modelnya itu berhasil dilatih dalam waktu 0,0291 detik dengan parameter model setelah training itu adalah sebagai berikut nih. Ini ada ada fitur hour atau per jam, ada week, day of week, ada month, ada quarter, ada year, dan semacamnya. Lalu performa model pada training set ini adalah R quadrat skornya itu adalah 0,1164. Nah, interpretasi model ini menjelaskan kalau 11,64% variasi dalam data training ini menggunakan model linear regression yang siap untuk evaluasi pada testing set. Nah, lalu kita menggunakan evaluasi model nih menggunakan menghitung MAE dan RMSE, yang mana kita akan menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi testing set, kemudian menghitung metrik evaluasi, yaitu mean absolute error dan root mean squared error. Nah, di sini kita sudah ada kodenya juga dan bisa langsung saya run. Nah, di sini dapat di bahwa evaluasi model pada testing set dan R2 score pada testing set 0,0586 itu model menjelaskan 5,86% variasi dalam data testing. Nah, metrik-metrik itu adalah sebagai berikut, dan ini metrik tambahannya, dan interpretasi hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini kita melakukan prediksi menggunakan min to baseline-nya dengan MAE 4134 MW dan improvement itu 4,985%. Dan evaluasi model telah selesai kita lakukan dengan data-data yang didapatkan adalah sebagai berikut nih. Nah, lalu kita setelah melakukan evaluasi, kita akan melakukan visualisasi hasil dari aktual dan predikat. Kita visualisasikan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi yang akan memberikan gambaran visual tentang seberapa baik model dalam melakukan forecasting beban listrik. Nah, kita lihat di sini saya udah punya berbagai macam kodenya. Lalu kita menunggu. Wah, nah di sini merupakan hasil prediksinya, yang mana visualisasi aktual dari versus predikat. Nah, kita lihat bahwa di sini kita dapati bahwa ada time series comparison dari aktual versus predicted energy consumption. Di sini sangat terlihat bahwa predikatnya itu sangat memenuhi nilai tengah, yaitu sekitar antara 30.000 megawatt sampai 35.000 megawatt. Namun nilai aslinya atau aktualnya itu adalah fluktuatif yang bervariasi antara sekitar 250.000 ke bawah sampai 45.000 peaknya. Ini merupakan peaknya.
dan ini cukup jauh. Lalu ada scatter plot yang mana telah berhasil kita tampilkan, dan yang terakhir itu kita analisis residual error dari data-data yang kita telah analisis tadi untuk memahami pola kesalahan prediksi model dan identifikasi apakah ada bias sistematis dalam modelnya. Kita lakukan run, lalu kita dapati hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini kita dapati data bahwa statistical residual error itu min residualnya itu ada di minus 8.262 megawatt, yang mana ini unprediction, dan max residualnya itu adalah 14.778 over prediction, dengan distribusi magnitude errornya itu sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasilnya, yaitu min residual mendekati 0, yang mana menunjukkan model tidak bias, dan distribusi residual yang simetris menunjukkan model yang baik, dan pola acak dalam residual plot menunjukkan tidak ada pola sistematis yang terlewati. Dan kesimpulan dan ringkasan hasil, ringkasan resep ringkasan lengkap dari proses plot forecasting yang telah dilakukan dari data understanding hingga evaluasi model. Nah, di sini kita membuat analisa ringkasan lengkapnya dengan menggunakan data-data yang sudah kami dapati, yang sudah kami lakukan, dan ini merupakan kode programnya. Dan kita dapati di sini bahwa ringkasannya itu ada informasi datasetnya itu merupakan nama dataset dengan nama PGME Hourly Energy Consumption yang bersumber dari Kaggle dengan data rincian data sebagai berikut. Lalu preprocessing yang telah dilakukan itu ada konversi column datetime ke tipe datetime dan set sebagai index, handling missing value, resampling, dan noise removal. Lalu telah kita lakukan juga fitur engineering, kita menambahkan fitur-fitur temporal seperti hour, day of week, month, dan semacamnya. Lalu kita lakukan juga pemisahan data, kita lakukan training set periodenya dan testing setnya. Lalu kita menggunakan algoritma linear regression menggunakan library scikit-learn dengan jumlah fiturnya 9. Dan hasil modelnya itu adalah sebagai berikut, dengan MAE-nya itu sekitar 3.928 megawatt, dan RMSE-nya itu ada 4.666 megawatt, dan MAPE-nya itu 12,76%, dan coefficient of determination itu 0,0586. Nah, model ini menunjukkan bahwa 5,86 variasi data dalam testing itu rata-rata error prediksinya itu sekitar 3.928 megawatt, dan persentase error rata-rata itu 12,76%. Kesimpulannya, model ini regression berhasil diimplementasikan untuk load forecasting. Preprocessing data dengan resampling ke daily average mengurangi noise. Lalu fitur engineering dari datetime meningkatkan kemampuan prediksi dari modelnya, dan model mencapai akurasi yang cukup. Lalu ada MAE sebesar 3.928 yang menunjukkan error yang dapat diterima. Nah, lalu saran pengembangan selanjutnya itu ada bisa mencoba random forest atau SGBoost, lalu STM, LSTM, untuk time series. Lalu kita menambahkan fitur eksternal seperti suhu, hari libur, event khusus, dan semacamnya. Lalu kita melakukan hyper parameter tuning untuk optimasi model, implementasi cross validation untuk validasi yang lebih robust. Lalu kita pertimbangkan juga assemble method untuk meningkatkan akurasi dari data atau model training kita. Lalu di sini ada referensinya, itu ada datasetnya, itu ada dari PME Hourly Energy Consumption dari Kaggle, dan PGM Interconnection LLC Regional Transmission Organization atau RTO. Library yang digunakan tuh ada Pandas, NumPy, Matplotlib, lalu ada Seaborn, ada scikit-learn, dan semacamnya. Lalu ada metode linear regression untuk time series forecasting, ada EQR untuk outlier detection, dan time based training test plate. Nah, di sini mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari demo tugas besar UAS kali ini. Saya Aris Ahmad Fadilah dengan NIM 123-370 yang merupakan dari Teknik Elektro ITERA. Berterima kasih kepada Bapak Hari yang telah memberikan kesempatan pada tugas besar UAS kali ini dan telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan tugas besar ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, dan salah penyebutan. Kepada Tuhan saya mohon ampun.
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pemaparan materi tugas besar UAS atau demo tugas besar UAS untuk load forecasting sistem tenaga listrik ini. Saya izin undur diri dan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.